Saudara, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun membacakan surat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto. Komarudin mengaku diperintahkan langsung oleh Megawati untuk membacakan surat itu. Dalam surat yang ditandatangani 4 Desember 2024 tertulis, Jokowi, Gibran, dan Bobi dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024. Dalam bagian pertimbangan, surat keputusan DPP PDIP nomor 1649 tahun 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertulis, Joko Widodo melanggar ADART Partai tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai dengan melawan keputusan partai terkait dukungan Capres-Cawapres pasangan Ganjar Mahfud yang diusung PDIP pada pemilu 2024 dan mendukung Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju serta menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sementara pemecatan Gibran berdasarkan surat keputusan DPP PDIP nomor 1650 tahun 2024 yang pertimbangannya berisi Gibran Rakabuming Raka melanggar ADART Partai tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai dengan melawan keputusan partai terkait dukungan Capres-Cawapres pasangan Ganjar Mahfud yang diusung PDIP pada pemilu 2024 dengan mencalonkan diri. Hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sebelumnya saat ditemui wartawan di Solo, Jawa Tengah 3 Desember lalu, Presiden ke-7 Joko Widodo memilih diam dan tak menjawab ketika ditanya apakah masih menjadi kader PDI Perjuangan atau tidak. Namun Jokowi bilang masih memegang KTA atau kartu tanda anggota PDIP. Kalau statusnya Pak Jokowi masih sadar partai atau enggak Pak? Di PDIP Bapak. KTA-nya masih disimpan Pak? KTA partai masih disimpan? Ya Mas. Bagaimana membaca pengumuman pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari status kader PDIP? Bagaimana pula arah politik Jokowi ke depan? Kita bahas bersama Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Seno, Cindy. Selamat sore, Prof. Burhan. Sore. Oke, saya mau ke Mas Seno dulu. Mas Seno, kalau alasannya adalah terkait dengan pencalonan di Pilpres, kalau Pak Jokowi ada tambahan soal menyalahgunakan kekuasaan. Ini kan sebenarnya sudah cukup lama. Kok baru sekarang kalau gitu pemecatannya? Ya, untuk bicara tentang case pecat memecat ini kan sebenarnya bukan berita baru Mbak Cindy. Tetapi sudah sangat lama didiskusikan dan sudah cukup lama kami memberikan keterangan demi keterangan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga bukan lagi merupakan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Saya rasa bisa dilihat itu rekam jejak pernyataan kami mulai dari pasca Pilpres sebelum Pilkada itu sudah kami sampaikan berulang kali. Kenapa? Karena memang kalau mengukur kader keanggotaan seseorang memang susah kalau hanya bicara hitam di atas putih soal KTA.
tetapi soal prinsip-prinsip yang diperjuangkan, praktek politik yang dilakukan, langkah-langkah politiknya melawan rekomendasi partai atau tidak, itu sudah bisa menggambarkan cerminan seseorang adalah kader partai atau bukan. Nah, Pak Jokowi dan keluarga di dalam hemat kami itu sudah lama bukan lagi mencerminkan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Nah, banyak pihak yang kemudian menanyakan, lalu Mas Gibran dan Mas Bobi bagaimana kalau beliau berdua pasca pendaftaran beliau sebagai calon wakil presiden dan calon gubernur di Sumatera Utara, maka otomatis pada saat itu juga keanggotaannya otomatis dibatalkan. Nah, Mas Eno, tapi kan juga setiap ditanya selama masa Pilpres itu selalu abu-abu. Sampai sekarang akhirnya surat pemecatannya baru ditandatangani 4 Desember. Kenapa tapi baru bulan ini? Apa momentumnya? Ya karena saya rasa itu kan hanya soal hitam di atas putih. Tetapi kalau bicara tentang sikap, tentang bagaimana seluruh kader partai menyatakan secara terbuka, bagaimana langkah-langkah politik yang dilakukan Pak Jokowi itu kami anggap mencederai sendi-sendi demokrasi, melukai prinsip perjuangan partai dan seterusnya. Saya rasa sikap itu sebenarnya jauh lebih keras jika hanya dibandingkan dengan soal kertas surat menyurat secara formal. Nah, tapi memang secara administratif kami harus membuat surat ini pasca semua momentum proses tahun politik sudah selesai. Kami juga sudah membuka kesempatan sebenarnya menunggu kapan pihak-pihak yang seperti Pak Jokowi mau untuk datang ke partai mengembalikan KTA, tetapi kan ikhtiar itu tidak kunjung dilakukan. Keteladanan baik itu datang tampak muka, keluar tampak muka juga tidak kunjung dilakukan. Tetapi langkah-langkah politiknya di Pilpres, langkah-langkah politiknya di Pilkada, termasuk dalam konteks menggerakkan seluruh ambisi kekuasaan dengan berbagai instrumen, itu dilakukan terus-menerus, yang itu berseberangan dengan prinsip dan sikap partai, maka dengan harus kami lakukan suatu langkah yaitu sanksi pemecatan. Saya rasa itu adalah akumulasi dari proses tahun politik kemarin. Itu Mbak Cindy. Akumulasi. Nah, kalau Mas Burhan membacanya sebenarnya, kenapa baru sekarang? Apakah ada kaitannya dengan Pak Jokowi yang sudah tidak lagi jadi presiden, makanya pemecatannya baru sekarang? Ya, pertama memang kita harus membedakan antara pendekatan legalistik, formalistik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan dengan pendekatan yang bersifat sosiologis. Dari sisi sosiologis elektoral sebenarnya sudah terjadi pemecatan tanda kutip ya jauh-jauh hari sebelum secara resmi diumumkan hari ini. Nah, tetapi secara legal memang baru diumumkan sekarang. Nah, pertanyaan Cindy itu berkaitan dari pendekatan legalistik tadi. Ya, tentu saja pendekatan legalistik ini tidak bisa dipisahkan dari strategi elektoral juga. Sebab kalau misalnya diumumkan pemecatan secara formal pada saat momentum elektoral, itu punya efek yang kurang positif juga buat PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi masih punya pendukung, sementara pendukung Pak Jokowi sebagian overlap dengan pendukung PDI Perjuangan. Jadi saya sendiri bisa memahami kenapa pendekatan legalistiknya baru diambil sekarang. Sementara jauh-jauh hari PDI Perjuangan sudah, tanda kutip ya, pisah ranjang dengan Pak Jokowi, tetapi secara formal akad perceraiannya ya baru diputuskan hari ini. Artinya memang menunggu rangkaian pilkada selesai, Mas Burhan? Ya, lagi-lagi wajar ya. Apalagi kita tahu, wajar dalam pengertian begini, Cindy. Bagaimanapun partai kan ingin mendapatkan dukungan banyak dari pemilih. Dan pemilih itu bisa datang dari banyak kantong kan, termasuk dari kantong pendukung Pak Jokowi sekalipun. Tetapi dalam pilkada kemarin kan terlihat perbedaan rute atau pisah ranjang antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi makin dalam. Di beberapa tempat di kantong PDI Perjuangan Pak Jokowi langsung kampanye buat calon yang berbeda dengan calon resmi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bahkan misalnya di Sragen, di Boyolali, di Solo, itu calon-calon yang diusung PDI Perjuangan dilawan oleh calon yang mendapatkan dukungan full force dari Pak Jokowi. Dan kebetulan memang menang ya calon yang diusung oleh Pak Jokowi. Di Solo Respati menang, di Boyolali juga demikian, di Sragen juga demikian. Jadi makin kentara perbedaan jalan itu. Oke, akumulasi juga ya Mas Burhan. Saya mau balik lagi ke Mas Eno. Mas Eno, tapi kalau surat pemecatan ini sudah disampaikan secara langsung ke Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Bobi? Ya, saya rasa dengan hari ini diumumkan, itu kan sudah menjadi suatu berita yang pasti juga akan diketahui oleh beliau-beliau.
Tapi secara resmi juga pasti suratnya akan kami kirimkan. Dan saya rasa karena sudah tertanggal 4 Desember, sebetulnya itu hanya masalah soal waktu. Tetapi masalah pengumuman resmi partai, saya rasa hari ini sudah satu sikap yang jelas, satu sikap yang clear, sehingga apapun yang dilakukan Pak Jokowi, yang dilakukan Mas Gibran, yang dilakukan Mas Bobi setelah dari tanda tangan surat itu diterbitkan, hari ini diumumkan secara resmi, maka apapun yang dilakukan beliau-beliau sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan PDI Perjuangan. Secara resmi bahkan partai di Rakernas juga sudah meminta maaf kepada rakyat Indonesia jika ada kader-kader yang dianggap kemudian melukai prinsip demokrasi, melukai prinsip-prinsip kerakyatan, dan itu termasuk terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Saya rasa hari ini sudah clear, sikapnya sudah jelas secara sosiologis, Prof. Burhan tadi meminjam istilahnya, dan secara legal formal juga sudah jelas. Saya rasa itu Mbak Cindy. Oke, Mas Burhan, tapi kalau menurut Anda setelah pemecatan ini, peta politiknya Pak Jokowi arahnya akan kemana? Ya, sebenarnya sudah terlihat ya, terutama pasca pengumuman beberapa waktu lalu, meskipun legalnya baru diumumkan beberapa waktu terakhir, tetapi sebelumnya kan sudah ada tanda-tanda sikap dari PD Perjuangan yang makin jauh dari Pak Jokowi ya. Ada dua opsi saya kira ya. Opsi yang pertama, Pak Jokowi masuk ke dalam partai yang ada selain PD Perjuangan tentu saja. Bisa Gerindra. Mas Burhan? Oke, kami perbaiki lagi komunikasi dengan Mas Burhan. Oke, kalau gitu saya ke Mas Seno dulu. Kalau Mas Seno, bagaimana menanggapi arahnya sinyal-sinyal Pak Jokowi? Kan tampaknya juga mulai komunikasi dengan partai-partai lain. Ada Gerindra, ada Golkar. Mas Seno menanggapinya seperti apa? Ya silakan saja, saya rasa itu hak konstitusional semua warga negara untuk berhimpun, berpartai, berkelompok, bergabung dengan partai politik manapun. Tetapi kalau bicara kepartaian itu kan tidak bisa. Kalau sumbernya adalah ambisi orang per orang. Itu harus dipandu oleh sebuah cita-cita bersama, oleh sebuah aturan main organisasi, oleh sebuah keinginan komitmen untuk mematuhi peraturan. Nah dari rekam jejak Pak Jokowi sebagai kader partai di PDI Perjuangan itu kan berlawanan semua dengan prinsip itu. Nah apakah partai-partai politik lain siap dengan situasi gerak politik yang semacam itu? Apakah keteladanan semacam itu yang layak untuk ditunjukkan pada anak-anak muda seperti saya dan teman-teman? Nah silakan saja, itu adalah pilihan dari masing-masing. Saya rasa itu, Mbak. Oke, Mas Burhan, tadi kita balik lagi Ya, soal tadi arahnya putus. arahnya Pak Jokowi setelah dipecat dari PDIP. Hitung-hitungan Pak Jokowi kira-kira akan kemana dan seberapa berpengaruh di peta politik nasional ke depannya? Ya, jadi ada dua opsi. Opsi yang pertama, Pak Jokowi masuk ke partai yang sudah ada, selain PD Perjuangan tentu saja. Nah, bisa Gerindra, bisa Golkar. Tapi ada opsi yang kedua, Pak Jokowi tidak masuk partai politik manapun. Tetapi bukan berarti pengaruhnya secara politik itu tidak ada. Jadi dia ingin beyond dari urusan partai formal. Dan statement Pak Jokowi partai perorangan itu sebenarnya tidak menyindir PD Perjuangan. Dia sedang menggambarkan dirinya sendiri. Kan jangan lupa Cindy, ketika ditanya mengenai sikap PD Perjuangan terhadap Pak Jokowi kan berkali-kali mengatakan partai perorangan. Dan itu ketemu dengan sikap Pak Jokowi selama ini yang cenderung beyond dari urusan partai politik formal. Kan wawancara Markus Wisner terhadap Pak Jokowi kan berkali-kali mengatakan trust terhadap partai rendah. Dan karenanya dia ingin memanfaatkan popularitas personal untuk kepentingan politik secara umum tanpa melalui partai politik secara institusional. Ini pendekatan yang memang berbeda 180 derajat dengan Ibu Mega yang kita tahu mengedepankan pentingnya politik institusi kepartean. Ya. Jadi ada dua opsi itu. Nah, mana yang lebih kuat? Per hari ini sepertinya yang kedua. Ya, jadi sepertinya Pak Jokowi tidak ingin masuk dalam partai politik formal yang ada, entah itu PD Perjuangan atau Golkar, tetapi pengen mewarnai politik. Ya. Karena dia tahu bahwa sentimen terhadap partai masih negatif, tetapi fungsi kepartean, tanda kutip, itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Jadi lagi-lagi ini perkembangan hari ini belum tentu menutup pintu buat Pak Jokowi untuk masuk ke gelanggang politik formal. Oke, ada dua opsi tadi. Cenderungan Pak Jokowi untuk
masuk politik secara informal itu lebih mengemuka ketimbang masuk politik formal dan institusional. Oke, ada dua opsi tadi pada intinya. Mas Burhan dan Mas Seno, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Cindy, Prof. Burhan. Terima kasih Mas Seno. Terima kasih.